Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beta berdiri di sini atas nama Jemaat NGPMB Moordrecht dengan segala hormat mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dalam perayaan Hari Wanita NGPMB yang ke-23 ini. Pada momen yang indah ini, kita disatukan di bawah sebuah tema yang sangat indah, yaitu keluarga. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita semua bagaikan ranting-ranting pada satu pohon yang sama. Meskipun arah tumbuh kita berbeda-beda, kita tetap bersumber dari akar yang satu. Demikian juga kita hari ini. Kita saling terikat dan terhubung satu sama lain di dalam kasih Allah. Kita adalah satu keluarga besar di dalam Kristus yang dipersatukan oleh anugerah dan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Akhir kata, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati hari yang penuh berkat ini. Doa kami kiranya seluruh rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan segala baik, tertib, dan lancar. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling menyapa, saling menguatkan, dan bersama-sama memperteguh iman percaya kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Goedemorgen geliefde broeders en zusters, in de naam van Jezus Christus, namens de noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda en GPMB, gemeente Moordrecht, heten wij u allen van harte welkom op deze 23e Vrouwendag van de NGPMB. Het thema van deze dag is familie. We zijn als takken aan een boom, ieder groeit in een eigen richting, maar de wortels blijven hetzelfde. Zo zijn wij ook met elkaar verbonden in Gods liefde, als familie in Christus verbonden in zijn genade en trouw. Wij wensen u een goede dienst en een gezegende dag toe, dat alles in goede orde mag verlopen en dat we elkaar mogen ontmoeten, bemoedigen en samen ons geloof mogen versterken. Dank u wel. Tijd voor en met elkaar. Ik wens jullie niet alle geschenken toe. Ik wens je alleen wat de meesten niet hebben. Ik wens je tijd om gelukkig te zijn en te lachen. En als je het gebruikt, kun je er iets van maken. Ik wens je tijd voor je daden en denken. Niet alleen voor jezelf, maar ook om gegeven te worden. Ik wens je tijd. Niet om te haasten en te racen, maar gewoon tijd om tevreden te zijn. In alle rust. Ik wens je tijd niet alleen om de tijd weg te houden. Ik hoop dat je er te veel van hebt. Tijd om verwonderd te zijn en te vertrouwen, in plaats van alleen op het horloge te hoeven kijken. Ik wens je tijd om naar de sterren te grijpen. En tijd om te groeien, dat is om volwassen te worden. Ik wens je tijd om te hopen, om lief te hebben. Het slaat nergens op om deze keer uit te stellen. Ik wens je tijd om jezelf te vinden. Om elke dag, elk uur gelukkig te zijn. Ik wens je tijd om te vergeven. Ik wens je tijd te hebben om te leven. Vandaag geeft God ons tijd voor en met elkaar te zijn. Ik wens u allen een fijne, gezellige, gezegende dag toe. Shalom. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Beta persilahkan dong semua bangkit berdiri. Dan kita sama-sama membuka ibadah ini dengan melakukan lagu Akang Manis Lawang. Mari kita mulai, laat ons beginnen. Pertemuan Persekutuan Wanita ke-23 NGPMB saat ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa Sang Pengusaha Kebun, di dalam Yesus Kristus Sang Pokok Anggur yang benar, dan di dalam Roh Kudus yang mengalirkan kehidupan bagi kita ranting-rantingnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai keluarga Allah yang melekat pada satu pohon kehidupan, terimalah salam, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan saudara duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengarlah sekarang akan nas pembimbing yang terbaca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 12 dan ayatnya yang ke-27. Luister, lieve broeders en zusters, de opening text digenomen uit 1 Korintiërs 12 vers 12 en 27 en die luidt als volgt, yang bunyinya begini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al de delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Amin. Mari saudara-saudara kita mendengar akan paduan suara dari koros pendeta. Hidup
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami Samawi yang bertakhta di takhta kerajaan-Mu yang di sorga. Bapa yang telah berfirman dari zaman ke zaman, kami bersyukur Engkau ya Tuhan, karena Engkau mau datang di sama tengah kami, dan berbicara lagi dengan kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus, di kesempatan pertemuan wanita gereja yang ke-23 ini. Datanglah dengan kuasa ilahi-Mu ya Tuhan, pimpin katong semua, supaya ketika ketong dengar akan Tuhan pun firman, ketong bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari ketong semua untuk dilakukan dalam kehidupan yang nyata hari datang ke hari. Teristimewa di hari ini, temanya adalah keluarga. Biarlah ketong bisa hidup sebagai satu persekutuan keluarga, meskipun ketong ini beda satu dengan yang lain. Dan biarlah ketong diajar untuk melekat kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Datanglah ya Tuhan Yesus dan berbicaralah dengan ketong semua, sebab ketong sudah siap untuk mau dengar akan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan dibaca di hari ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, Injil menurut Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengasuhnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang yang dicampakkan ke dalam api lalu dipakai. Jikalau kami tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Johannes 15, versen 1 tot en met 8. De wijnstok en de ranken. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort.
Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die na het horen van dit woord bereid zijn om te leven conform het woord. Yang berbahagia adalah mereka yang sesudah mendengarkan firman Tuhan ini bersedia untuk hidup sesuai dengan apa kata firman itu sendiri. Terpujilah Yesus Kristus. Lof zij aan Jezus Christus. Halleluja. Berikut kami persilahkan Ibu Pendeta Amanupunya untuk membawakan lagu pujiannya. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menangku serumah kembali. Sebelum ku Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebelumku mengenalmu, ku buat hidupku. Namun Engkau tak pernah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di antarku sendiri selama ini Kau mengerti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendak.
Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Hari ini pada hari persekutuan pertemuan wanita NGPMB yang ke-23, katong renungkan tema keluarga. Kalau ketong bicara tentang keluarga, berarti ketong bicara tentang kebersamaan, persekutuan. Ketong berbicara tentang pertumbuhan, tapi juga ketong berbicara tentang perbedaan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kadang ada keluarga yang hangat, kadang juga ada tantangan dan halangan yang datang dalam kehidupan keluarga. Namun saudara-saudara, tetap ada satu hal, yaitu keterikatan satu dengan yang lain, hubungan yang kuat satu dengan yang lain sebagai keluarga, apalagi sebagai keluarga Allah. Dan gambaran itu dipakai oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur dan ranting-ranting. Yesus bilang begini, saudara-saudara, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara-saudaraku, mengapa Yesus mengatakan dirinya akulah pokok anggur? Mengapa Yesus tidak pakai pohon-pohon lain? Saudara-saudara, di Israel tuh ada begitu banyak pohon. Ada pohon kurma, ada pohon zaitun, ada pohon sanobar, dan pohon ara dan lain-lain sebagainya. Di dalam Yesaya 5 ayat 7 ada tertulis, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan khusus antara Tuhan Allah dengan umatnya Israel. Bahwa Allah selalu perhatikan Israel. Allah bertindak seperti seorang tukang kebun yang menjaga, yang urus, yang pangkas, yang bersihkan, agar supaya pohon anggur itu tetap bertumbuh dan kasih buah dan buah yang banyak. Tidak sama dengan pohon ara atau kurma atau pohon zaitun yang bisa tumbuh sendiri. Tapi pohon anggur harus diurus, harus dirawat dengan baik, perhatian penuh-penuh. Sebab kalau tidak, maka pohon itu tidak akan memberi buah. Dan karena itu ketika Tuhan Yesus pilih untuk katakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, maka hal pertama yang Yesus mau bilang adalah, katong semua adalah orang-orang yang selalu mendapat perhatian khusus dari Tuhan Allah. Katong semua dilayani, dijaga, dilindungi dengan setia dan amat oleh Tuhan Allah. Katong semua adalah orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan Allah sayang. Katong semua pernah lihat pohon anggur toh saudara-saudara. Pohon anggur itu tidak tumbuh seperti pohon apel atau pohon pir yang tumbuh dan berdiri kuat. Tapi pohon anggur termasuk jenis pohon yang merayap. Dan supaya pohon ini bisa berdiri kuat, maka diperlukan tiang untuk tongkat. Atau harus diperlukan rek para-para, orang Ambon bilang para-para. Beta sen tahu Yudom masih tahu kata para-para kasih.
supaya pohon anggur itu bisa akan bisa merayap ke kanan ke kiri dan akan bisa berbuah karena akan ditongka. Dan karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang, sebagai ranting, saudara-saudara dan beta, katong bisa berbuah karena ada tiang yang tongkat katong semua. Dan tongkat itu saudara-saudara, bukan tongkat yang katong bisa bikin, tapi yang bisa bikin katong kuat dan teguh berdiri adalah Tuhan Allah sendiri dalam Yesus Kristus putra tunggalnya sebagai pokok anggur yang benar. Katong bisa berbuah saudara-saudara bukan juga karena para-para atau rek itu, tapi karena katong masih melekat, masih berakar pada pokok anggur itu saudara-saudara. Di sini Tuhan Yesus mau bilang for katong semua, bukan tiang tongkat itu yang bikin katong hidup, sing saudara-saudara. Tuhan yang membuat katong semua bisa hidup. Tuhan yang membuat katong semua bisa berbuah. Bukan karena katong uang banyak, bukan karena katong hidup dalam kelimpahan, tapi Tuhan yang jadi pokok dan sumber hidup itu for katong semua. Sebab di luar Tuhan saudara-saudara, katong ini niks, katong ini bisa bikin sesuatu. Oleh sebab itu Yesus bilang terus, jika kamu tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Sebuah pernyataan, kata-kata yang berisi janji yang manis. Tuhan Yesus tidak bilang, pastikan bahwa kamu itu harus sama. Pastikan bahwa kamu itu harus saling mengerti satu dengan yang lain. Tapi Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, Antua bilang, tinggallah di dalam aku. Jangan pisah diri dari Antua, nanti katong mati, katong sing hidup. Dengan adanya katong tinggal di dalam Kristus Yesus saudara-saudara, katong terima kehidupan. Katong mendapat kekuatan dan katong dapat hasilkan buah. Dan disitulah kesatuan yang sejati itu lahir. Tinggallah di dalam aku. Yesus bilang, karena di dalam Yesus kita terhubung satu dengan yang lain. Menerima satu dengan yang lain meskipun katong ini beda satu dengan yang lain. Tapi katong semua adalah bagian dari keluarga Allah. Yesus perhatikan katong semua saudara-saudara. Yesus tetap buka tangan dan siap untuk kumpulkan katong semua dan peluk katong. Jadi ingatan, jangan pas kali balik belakang dari Yesus. Tetap tinggal berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Bangun hidup dengan sikap setia untuk melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara kekasih, katong semua adalah keluarga. Terhubung pada satu sumber. Bertumbuhlah dengan cara yang bertumbuh dengan cara yang berbeda. Katong seperti ranting yang tumbuh ke berbagai arah. Kadang dekat, kadang jauh, kadang katong alami susah. Namun ada satu sumber kehidupan, yaitulah Kristus Yesus. Tetaplah tinggal di dalam Dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Dia ada pertumbuhan. Di dalam Dia ada buah. Itulah keluarga kita. Itulah katong semua saudara-saudara. Itulah persekutuan kita. Itulah kehidupan katong semua. Geliefde zuster en broeders die geleefd is door Jezus Christus. Vandaag op deze 23e
vrouwenbijeenkomst van de NGPMB staan wij stil bij het thema familie. Wanneer wij spreken over familie, spreken wij over saamhorigheid en groei, maar ook over verschillen. Geen enkele familie is volmaakt, lieve broeders en zusters. Soms ervaren we warmte en verbondenheid binnen het gezin, maar soms zijn er ook uitdagingen en moeilijkheden. Toch blijft er altijd één belangrijk kenmerk bestaan, lieve broeders en zusters. De sterke band die ons met elkaar verbindt. Dat beeld gebruikt Jezus Christus ook in Johannes 15. Wanneer hij spreekt over de wijnstok en de ranken, Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Waarom zegt Jezus, ik ben de wijnstok, lieve broeders en zusters? Waarom gebruikt hij niet een andere boom? In Israël waren immers veel soorten bomen. Dadelpalmen, olijfbomen, vijgenbomen en andere bomen, lieve broeders en zusters. In Jesaja 5 vers 7 staat geschreven: de wijngaard van de Heer, van de hemelse machten, is het volk van Israël. Daaruit blijkt, lieve zusters en broeders, dat er een bijzondere relatie bestaat tussen God en Israël. Hij handelt als een tuinman die zijn wijngaard onderhoudt, verzorgt, snoeit en reinigt, zodat die vrucht kan dragen. Een wijnstok is anders dan een vijgenboom, een dadenpalm of een olijfboom, die vaak zelfstandig kunnen groeien. Een wijnstok moet goed verzorgd worden, lieve broeders en zusters. Anders draagt hij geen vrucht. Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Allereerst wil de Heer Jezus duidelijk maken dat wij mensen zijn die bijzondere aandacht van God ontvangen. Wij krijgen bijzondere aandacht van onze God, lieve broeders en zusters. God dient ons, bewaart ons en beschermt ons trouw en veilig. Wij zijn mensen die werkelijk door God geliefd zijn. We hebben allemaal wel eens een wijnstok gezien, toch, lieve broeders en zusters? Een wijnstok groeit niet zoals een appel of perenboom, die stevig rechtop staat. Een wijnstok is een klimplant. Om goed te kunnen groeien, heeft hij steun nodig. Een stok, een paal of een hekwerk, zodat hij veel vrucht kan dragen. Daarom wil Jezus met deze woorden ook iets anders duidelijk maken. Als ranken dragen wij vrucht. Niet dankzij de paal of het rekwerk, maar omdat wij verbonden blijven met de ware wijnstok. Broeders en zusters, Jezus wil hiermee zeggen: het zijn niet rijkdom, bezit of aardse zekerheden die ons leven geven. Niet geld of overvloed houdt ons in leven, lieve broeders en zusters. Maar de Heer is de bron van ons leven. Want zonder God kunnen wij niks doen. Daarom zegt Jezus verder: als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je maar wilt.
en het zal je gegeven worden. Wat een prachtige en troostvolle belofte is dat. Jezus zegt, blijf in mij. Hij zegt niet, zorg ervoor dat jullie elkaar altijd volledig begrijpen. Hij zegt ook niet, zorg ervoor dat jullie allemaal hetzelfde zijn. Nee, lieve broeders en zusters. Hij zegt, blijf in mij. Wanneer wij in Jezus blijven, ontvangen wij leven. Krijgen wij kracht en dragen wij veel vrucht. Daar ontstaat ware eenheid. Blijf in mij, want in Jezus zijn wij met elkaar verbonden. In Hem kunnen wij elkaar aanvaarden, ook wanneer er verschillen tussen ons zijn. Wij behoren samen tot het gezin van God. Jezus ziet ons. Hij heeft ons lief. Hij opent zijn armen om ons bijeen te brengen en te omhelzen. Hij zorgt voor ons, lieve broeders en zusters. Het belangrijkste is dat wij ons niet van Hem afkeren en Hem niet verlaten. Blijf geworteld in Christus en groei in Hem. Bouw uw leven op met trouw en gehoorzaamheid aan de wil van God. Lieve broeders en zusters, wij zijn één familie, verbonden aan één bron. Wij groeien ieder op onze eigen manier. Wij zijn als ranken die in verschillende richtingen groeien. Soms voelen wij ons dicht bij elkaar, soms ver van elkaar verwijderd. Soms beleven wij vreugde, soms verdriet. Maar er is één bron van leven, namelijk Jezus Christus. Blijf daarom in Hem, want in Hem is leven. In Hem is groei. In Hem is vrucht. Dat is onze familie. Dat is onze eenheid. Dat is ons leven. Amen. Kami persilahkan sang grup Silo dari Geleen untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
But if we stop and listen and break a little bread, we will hear the Master say, loving God, loving each other, making you sing with my friend, loving God, loving each other, and the story never ends, and the story never ends. No, the story Terima kasih paduan suara Silo dari Helene. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberikan pemberian syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Laten we bidden voordat wij onze gaven geven aan de Heer. Mari kita berdoa. God onze Vader, bron van alle zegen en leven. Wij beseffen dat wij alleen door uw liefde tot op deze dag mogen leven en deel mogen nemen aan deze eredienst. Geef ons kracht om te wandelen en te leven in uw reddende liefde. Ontvang ook onze dank over die wij nu brengen als antwoord op al uw goedheid en liefde voor ons. In de naam van Jezus Christus, die zichzelf heeft opgeofferd voor onze redding, bidden wij en dragen wij deze gaven aan u op. Amin. Biarlah setiap orang memberi sesuai dengan apa yang ada padanya, dan jangan dengan paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Laat ieder zoveel geven zoals hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie bijmoedig geeft. Sementara pemberian syukur jalan, saudara-saudara, kita melakukan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kasihnya
Saudara-saudara, saat ini kita mengingat kembali saudara-saudara kita yang telah tiada dengan menyalakan lilin. Dan di hari ini pun kita nyalakan lilin kepada saudara kekasih kami, Bung Anis Palyama, yang telah Tuhan panggil pulang ke sisinya. Thans herdenken wij onze broeders en zusters die zijn heen gegaan door een kaars aan te steken. Lilin ini akan selalu menyala untuk semua orang tercinta yang telah pergi mendahului kita. Kami tidak akan pernah melupakan mereka. Mereka selalu ada di dalam hati kami. Dit kaarsje blijft altijd branden voor alle lieve mensen die we hebben verloren. Wij zullen hen nooit vergeten. Ze blijven altijd in ons hart. Laten wij 1 minuut stilte, lieve broeders en zusters. Selesai.
Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan di Moordrecht. Dari anak-anak sampai kepada orang tua yang sudah berambut putih. Majelis jemaat, Vera Group, dan bestuur persekutuan wanita yang ada, dengan kerja keras mereka, dengan perhatian, partisipasi dan kebersamaan, sehingga pertemuan persekutuan wanita NGPMB yang ke-23 boleh terjadi di hari ini. Begitu besar kasih-Mu yang telah mampukan mereka untuk melaksanakan semua persiapan sampai saat ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan. Anugerahkan berkat melimpah dalam hidup mereka semua. Kami bersyukur Tuhan yang sudah hentar katung semua datang dari jauh maupun dekat, baku dapat di Moordrecht. Ada dalam rumah Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan sebagai sumber kehidupan pokok anggur yang benar. Datanglah ya Tuhan di tengah-tengah kami semua, angkatlah tangan-Mu ke atas kami dan memberkati kami. Kiranya Tuhan melayani ibadah ini sampai selesai. Dan Bapa di sorga, kami minta ampun atas segenap dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu ya Tuhan. Lalu Bapa miring telinga-Mu yang penuh kasih itu, dengarlah akan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, pokok anggur yang benar, kami berdoa. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk katung semua. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.